Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi auditing atas liabilitas jangka pendek. Saya akan memperkenalkan anggota dari kami yang akan mempresentasikan pagi ini. Dengan saya sendiri, Permata Salsabila Ramadini, Dina Rahima Rizky, dan Fauzia. Selanjutnya, di slide pertama. Apa sih yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, atau bisa jadi pada jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Lanjut di slide kedua. Akun-akun yang berhubungan dengan liabilitas jangka pendek sebagai berikut. Hutang dagang. Hutang dagang di sini berasal dari pembelian secara kredit. Kedua, pinjaman dari bank. Contohnya seperti kredit modal kerja atau kredit rekening koran. Kemudian hutang pajak. Contohnya seperti PPh 21, PPh 25, dan PPN. Kemudian biaya yang masih harus dibayar seperti biaya gaji, listrik, telepon, air. Kemudian ada voucher payable, hutang dividen, pendapatan diterima di muka, uang muka penjualan, hutang pemegang saham, hutang bunga, dan hutang perusahaan afiliasi, hutang dalam rangka hubungan khusus. Lanjut di slide ketiga. Apa tujuan audit laporan keuangan khususnya di bagian liabilitas jangka pendek? Yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas atau utang jangka pendek. Yang kedua, memeriksa utang jangka pendek di laporan posisi keuangan. Yang ketiga, memeriksa antara pencatatan uang jangka pendek dan bukti transaksinya. Yang keempat, memeriksa kewajiban leasing jika ada. Apakah sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha? Yang kelima, memeriksa konversi mata uang jangka pendek. Yang keenam, memeriksa pencatatan biaya bunga. Yang ketujuh, memeriksa perjanjian kredit. Dan yang kedelapan, memeriksa kesesuaian penyajian utang jangka pendek. Saya Fauzia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prosedur pengujian liabilitas jangka pendek. Pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan internal control, flowchart, atau penjelasan naratif. Berikutnya, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian, periksa penjumlahannya serta cocokkan saldonya dengan saldo utang di buku besar. Periksa juga rincian yang diberikan kepada klien. Jika tidak cocok dengan saldo buku besar atau terdapat kesalahan voting, maka auditor dapat mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk diperbaiki. Berikutnya untuk utang usaha. Cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Jika suppliernya banyak, tidak perlu 100%. Nah, di sini tuh maksud dari subsidiary ledger tuh apa sih? Jadi, subsidiary ledger itu buku besar pembantu yang berisi rincian dari akun tertentu yang terdapat dalam buku besar utama. Berikutnya, secara test basis atau sampling. Periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan, apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Berikutnya, masih di prosedur pengujian liabilitas jangka pendek. Pertimbangan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah dari tahun sebelumnya. Berikutnya, periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan. Periksa juga notulen RUPS-nya. Untuk apa sih kita periksa notulen RUPS? Jadi untuk mengetahui apakah ada kewajiban perusahaan, misalnya pembagian bonus, terus
yang akan baru dibayar di periode berikutnya dan belum dicatat sebagai liabilitas pertanggal laporan posisi keuangan. Auditor juga harus memeriksa bukti-bukti pembayarannya. Berikutnya, seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan expert dari perjanjian kredit tersebut dan periksa otorisasi dari direksi untuk diperoleh kredit bank tersebut. Nah, maksud dari overdraft itu apa sih? Jadi overdraft itu perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai nilai 0 dan pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, berikutnya, seandainya ada utang dari pemegang saham yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya, dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Selanjutnya yaitu masih di prosedur pengujian liabilitas jangka pendek. Seandainya ada utang leasing atau sewa, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Kemudian, periksa perhitungan dan pembayaran bunga. Apakah sudah dilakukan secara akurat dan tiap-tiap itu meningkat jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Perhatikan juga aspek pajaknya. Berikutnya, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya material, harus direklasifikasikan sebagai piutang. Berikutnya, seandainya ada uang muka penjualan pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya atau subsequent clearance, misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Nah, di sini subsequent clearance itu apa sih? Jadi subsequent clearance itu transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Jadi maksudnya kan kita buat laporan posisi keuangan itu di tanggal 31 Desember 2018 misalnya. Nah, transaksi ini terjadinya tuh di 1 Januari 2019. Nah, maksud dari subsequent clearance itu kayak gitu contohnya. Perkenalkan, saya Dina Rahima Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fauzia tentang prosedur pengujian substantif. Dalam prosedur pengujian substantif ada keberadaan dan keterjadian yang memiliki 2 poin, yaitu melakukan konfirmasi liabilitas jangka pendek. Yang kedua, memeriksa secara fisik dokumen dan perjanjian atas liabilitas jangka pendek. Perjanjian yang dimaksud di sini seperti surat kontrak antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian ada kelengkapan. Kelengkapan memiliki 3 poin. Yang pertama, melakukan prosedur pengujian analitis yang bertujuan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian rincian telah konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dijelaskan dalam laporan keuangan. Yang kedua, mendeteksi apakah ada atau tidaknya pencatatan yang kurang. Dapat dilihat dengan menyamakan antara laporan posisi keuangan, kartu utang, dan pengeluaran kas atas utang yang dibayarkan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, karena ditakutkan terjadi kurang catat atau lebih catat pembayaran. Yang ketiga, memiliki keterangan manajemen mengenai kelengkapan dokumen utang. Ke slide berikutnya, prosedur pengujian substantif yang ketiga yaitu hak dan kewajiban, menelaah cut-off laporan seperti pembelian, retur pembelian, dan pembayaran.
Cut off di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Yang keempat ada penilaian. Penilaian memiliki 3 poin, yaitu pertama, tes perhitungan matematis buku pembantu liabilitas jangka pendek. Yang kedua, rekonsiliasi buku pembantu liabilitas jangka pendek. Dan yang ketiga, melakukan perhitungan ulang atas beban bunga. Untuk prosedur yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan memiliki 2 poin. Yang pertama, apakah penyajian liabilitas jangka pendek tersebut telah sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia saat ini. Yang kedua, memeriksa perjanjian dan perikatan pembelian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun, dilunasi dengan menggunakan harta tetap perusahaan di mana bunga kredit modal kerja maupun kredit rekening koran dihitung dari jumlah kredit yang diberikan bank. Dalam akuntansi ada istilah konservatisme. Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan cukup memadai. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralannya dapat diperbaiki. Konservatisme dapat diartikan sebagai preferensi akuntan untuk memilih metode akuntansi tertentu yang menghasilkan pencatatan nilai modal yang lebih kecil. Perusahaan juga mempunyai kecenderungan untuk mencatat kewajibannya lebih rendah dari sebenarnya, dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih bersih dari jumlah yang sebelumnya. Selain itu, pemeriksaan liabilitas jangka pendek juga harus tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca, yang didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Jika liabilitas jangka pendek berupa utang dividen, maka harus didukung oleh notulen rapat umum pemegang saham yang memberikan otorisasi untuk pembagian dividen. Dan jika di laporan posisi keuangan atau neraca suatu perusahaan terdapat utang pemegang saham, maka tidak boleh ada setoran modal yang belum dilunasi oleh pemegang saham.